Ibu Hana Halo. Nababan. Ibu Hana Nababan. Iya Pak, shalom. Ini lagi di laut apa di darat? Kami di kami di rumah Pak. Di rumah. Oh, saya kira Siap lagi karena di ada persiapan mengajar anak-anak lewat Zoom. Oh gitu. Oh ya, ya. Jadi Ibu bisa ikuti kita ya. Sesi berikut ini Iya ya. Pak. Iya Pak. Oke ya. Oke, ada Masih dari Pati. Halo Masih. Ini Ibu Gembala nih. Halo. Oke, apa? Ya, dia monitor. Oke, kita lanjut sesi berikutnya. Kita akan sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Andi dalam flyer yang ada. Kita akan sharing firman Tuhan siang hari ini dari firman Tuhan yang saya bacakan ini dari Filipi pasal yang kedua. Surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dan yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Nanti saya bacakan ini kita semua ya, semua peserta di sini ya, Pastor Loki dan Ruhana ya, dan kami semua diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan tentang apa yang kita akan dapatkan dari pembacaan firman Tuhan ini. Oke, saya bacakan dulu ya. Ini pasal yang kedua. Di bawah satu perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini firman Tuhan yang kita bacakan saat ini. Ya, kita akan sharing bersama sebentar. Pak Andre bisa baca prolognya, Pak Andre? Oke. Hari ini temanya adalah saling membangun dalam iman ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 sudah dibacakan oleh Pak Karel ya. Bacaan firman hari ini merupakan surat Paulus kan yang ditulis dalam penjara. Untuk siapa? Untuk jemaatnya di Filipi, walaupun dalam keadaan sulit ya. Dalam penjara kan sulit, tidak mudah kan? Paulus terus mengungkapkan sukacita dan kasihnya kepada jemaat di Filipi lewat surat-suratnya. Dalam penulisan surat ini, Paulus mendengar adanya perpecahan dan perselisihan di antara anggota jemaat. Oleh karena itu, lewat suratnya, Paulus menekankan dan mendorong mereka agar hidup di dalam persatuan dan kerendahan hati. Nah, ini penting, kerendahan hati penting ya. Mari kita perhatikan isi surat Paulus. Ada hal apa saja yang coba disampaikan Paulus lewat suratnya ya. Perhatikan apa yang harus dilakukan sebagai anggota tubuh Kristus dan juga bagaimana kita harus bersikap kepada sesama anggota tubuh Kristus serta larangan apa yang Paulus sampaikan di dalam suratnya melalui firman Filipi ini ya. Hari ini mari kita menilai ya diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan apa yang Paulus sudah ajarkan untuk jemaat di Filipi yang yaitu saling membangun di dalam iman dan menjaga persatuan dengan apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati ini penting ya. Jangan sampai kita menjadi angkuh, sombong atau ya. Jadi akibatnya apa? Tidak ada kerendahan hati. Oke, silakan Pak Karel di main room aja Pak ya. Ya, main room aja Pak ya. Ya. Tadi Pak Ande sudah bacakan prolognya. Di bawah satu perikop, merendahkan diri seperti Kristus. Kita semua sudah
sudah sering dengar ya, bahkan melakukan apa yang firman Tuhan pada siang hari ini, supaya kita tiap-tiap orang memperhatikan juga kepentingan orang lain. Amin. Ya. Jadi dalam kasih. Pastor Luki baru pertama kali ikut ini ya? Iya, Pak. Oh iya. Begini Pastor. Iya, Pak. Ya, begini Pastor. Kami dalam kesempatan ini, kami ada sistem untuk sharing firman Tuhan. Kami ada satu sistem, sehingga sistemnya ini tidak melebar. Jadi kita fokus pada pembacaan siang hari ini, dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Kita fokus pada pembacaan ini. Sehingga kita punya sistem, namanya SKOR. SKOR. S itu berbicara tentang kebenaran, sasaran. Nah, surat Paulus ini kepada jemaat di Filipi, itu sasarannya apa sebenarnya? Kemudian yang kedua, SK. K itu kondisi. Ya. Bagaimana kondisi saya ya, dengan surat kiriman Rasul Paulus ini? Apakah saya sudah sering melakukan untuk saling mengasihi, memperhatikan orang lain, atau belum? Atau masih kurang? SKO. O itu opsi. Opsi itu perbaikan. Ya. Kalau saya sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kemudian saya tahu tentang kondisi atau teguran bagi saya, nah perbaikan itu apa yang saya harus buat? Supaya saya hidup dengan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir itu R. SKOR. R itu rencana. Rencana itu komitmen. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita tahu teguran, kita tahu perbaikan, kalau kita tidak punya komitmen, ya, maka semua itu akan sia-sia. Hanya berlalu gitu aja. Jadi pentingnya kita komitmen tentang apa yang kita bacakan hari ini supaya kita berubah. Kita punya karakter seperti karakter Kristus. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Oke. Ya. Ibu Hana. Saya sudah sharing ke Pak Luki nih, saya kirim WA Japri ke Pak Luki itu apa itu skor, bisa dibaca. Oh ya. Iya, oke, Pak. Ya, sasaran, kemudian C-nya. SK, kondisi Pak. Oh, sasaran. Sasaran, kondisi, opsional, opsi, sama. Ya. Komitmen, rencana. Rencana. Ya, komitmen, Mbak. Iya. Ya. Kita ini berempat ya. Masih dari Pati. Monitor ya. Ya. Kita bertiga di sini. Kalau boleh silakan Pastor Lucy. Mungkin pasti bingung dia. Ya, saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh ya, Pak. Saya kasih contoh pendek-pendek aja lah. Ini kan Filipi 2 ayat 1 sampai 4 kan sering kita baca ya. Yang pendek-pendek biar saya coba ya. Saya kasih contoh. Kalau yang pendek-pendek biar saya, yang panjang-panjang biar Pak Karel, yang susah-susah Pak Karel. Enggak bercanda. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ini maknanya dulu ya. Makna ini apa sih sebetulnya Filipi 2? Ini kan sering kita baca, bukannya nggak pernah kita baca, sering lah. Gitu. Bagian ini mengajarkan apa? Tentang kesatuan dan kerendahan di dalam Kristus. Ya enggak? Karena Rasul Paulus ini mendorong jemaat di Filipi untuk apa? Hidup dalam kasih, saling menguatkan, dan tidak mementingkan diri sendiri, tapi memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, kebenarannya apa? Ya, S kan, S itu sasaran. Ya, Pak Karel tadi sudah sampaikan. Sasaran itu apa? Kebenaran. Kebenaran apa sih yang disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat di Filipi 2 ini? Kebenarannya adalah persatuan dalam Kristus adalah dasar. Dasar dari apa? Dari kehidupan orang percaya. Itulah Paulus mengingatkan bahwa jika kita menerima penghiburan dalam Kristus, kasih persekutuan roh,
dan belas kasihan, maka kita harus hidup dalam kesatuan, hidup dalam kasih, bukan sekedar cuman ngomong, omdo, bukan sekedar kata-kata, tapi harus nyata dalam perbuatan dan sikap kita. Jadi kebersamaan dalam jemaat harus dijiwai oleh kasih dan kesatuan. Yang itu ayat 2 kan, yang punya tujuan. Jadi Paulus maunya jemaat itu punya satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dalam Kristus. Gak ada lain. Ini artinya apa? Tidak boleh ada perselisihan, iri hati, atau kepentingan pribadi, atau motivasi-motivasi pribadi. Yang endingnya apa? Merusak hubungan, merusak relasi. Jadi endingnya apa? Jangan hidup dengan motivasi yang egois, kesombongan, ayat 3, ya kan? Karena Paulus menekankan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan kerendahan hati. Bukan Amin. ini gara-gara saya loh, ini bisa kenias tuh gara-gara saya loh, saya bisa kenias gara-gara ini loh. Jangan seperti itu kan. Ini di sini Filipi 2 kan, seorang Kristen sejati harus melihat orang lain lebih utama. Wow. Amin. Daripada diri sendiri. Ini pentingnya. Harus memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Ayat 4 kan. Jadi ikuti apa? Teladan Kristus artinya apa? Punya hati yang peduli dan berkorban. Ada harga yang harus dibayar, enggak? Emang enak apa? Melayani di Nias, melayani di Nusa Kambangan? Enggak enak. Itu ada harga yang harus dibayar. Orang Kristen tidak boleh hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga harus peka terhadap kebutuhan sama. Tegurannya sekarang ya. Kondisi itu teguran. Ya. Kondisi tegurannya apa? Banyak orang percaya. Ya bisa juga saya juga. Yang masih hidup dalam egoisme, motivasi pribadi. Iya enggak? Jadi kesatuan jemaat sering apa? Terganggu. Ya enggak? Karena apa? Kesombongan. Dan ya pasti kurangnya kasih. Itu yang terjadi kan? Jadi ada orang-orang yang lebih mementingkan kehormatan diri sendiri. Oh, ini gara-gara saya loh. Dibandingkan dengan kepentingan sama. Jadi opsinya apa? Opsinya ya SKO ya, O-nya opsi. Perbaikannya ya kita harus terus belajar hidup dalam kasih dan kesatuan dengan sesama orang percaya. Tinggalkan sikap egois, ya, mulai peduli terhadap orang lain, terus merendahkan hati, menghormati orang lain, melebihi dari diri sendiri loh. Ya, mengutamakan kepentingan bersama dan komitmen, itu penting. Banyak orang yang bisa ini, bisa itu, tapi komitmen nggak ada, ya nggak? Komitmen apa? Komitmennya harus hidup dalam kasih dan kesatuan sebagai satu tubuh, ya, dalam Kristus, mengutamakan kepentingan orang lain dan meninggalkan sifat-sifat ego, ya. Jadi don't ever your ego speak louder, ya, pepatah bahasa Inggris ya. Ya, don't let your ego speak louder. Jadi jangan sampai ego Anda berbicara lebih kuat. Itulah kira-kiranya itulah. Jadilah teladan dalam kerendahan hati, saling menghormati, melayani dengan hati tulus tanpa cari keuntungan pribadi. Jadi kalau saya simpulkan, saya pers ya dari SKOR ini, saya pers pendek saja. Jadi Filipi 2, 1-4 mengajarkan kepada setiap kita kesatuan dan kerendahan hati sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ya, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjauhi sikap egois, hidup dalam kasih, saling menghormati, memperhatikan kepentingan orang lain. Inilah cara hidup, ya, satu-satunya cara hidup yang sesuai dengan keteladanan yang Yesus sudah sampaikan kepada setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Karel. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Andre. Oke, Pastor Luki sudah siap. Silakan Pastor Luki.
Iya, Pak. Mungkin Pengalaman Pak, terus. ya, saya dengan skor tadi memang saya pernah Dimatikan membahasnya. kameranya, Pak. Putus-putus. Kameranya matiin. Ah. Ya, siap. Ya, bagus ya. Saya sudah baca tentang penilaian skor ini ya. Sangat baik ya untuk mengevaluasi sejauh mana kita meresponi firman Tuhan, ya kan? Sejauh mana kita punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Nah, saya pernah mendapatkan rema dari firman Tuhan ini tentang keteladanan Yesus Kristus ya, dalam Filipi yang sudah kita baca ini. Dan saya menggarisbawahi ada 3 hal, Pak. Pertama, di situ Tuhan Yesus atau firman Tuhan ini berbicara tentang solidaritas. Yes. Ya. Betul. Tentang solidaritas, artinya persaudaraan. Amin. Ya. Kemudian hal yang kedua yang saya dapat dari sini tentang soliditas. Soliditas itu kesatuan. Ya, dalam sebuah pelayanan itu perlu ada kesatuan. Kesatuan itu bicara kesatuan hati, kesatuan. Jadi menggerakkan pelayanan itu kalau ada kesatuan hati itu dampaknya luar biasa. Nah, kemudian ada hal yang ketiga yang saya dapatkan tentang solider. Solider itu adalah bukan hanya sekedar simpati, tapi putus-putus ya? Oh, terlempar. Hah? Oh enggak. Oh, Pak Karel yang terlempar. Ya, oke lanjut. Memberikan keselamatan. Nah, jadi kata yang saya dapat itu solider. Solider itu bukan cuma omong doang, ya kan? Bukan cuma apa NATO, no action, talk only, tapi benar-benar ada empati. Kalau simpati itu kan cuma bilang, oh kasihan dia lagi sakit. Nah, harus kepada empati. Empati itu kita datang, kita kunjungi, minimal kita bawa buah, minimal kita bawa roti. Nah, itu yang disebut dengan solider. Nah, satu komunitas sebagai orang percaya, mungkin sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, kita perlu 3 hal ini. Dan itu keteladanan lewat firman Tuhan Filipi tadi, Pak. Pertama, solidaritas, rasa persaudaraan, kemudian soliditas, rasa kesatuan, persatuan, dan ketiga solider, yaitu kita peduli dengan orang lain. Amin. Solider. Ya, menjadi simpati meningkat menjadi empati. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Jadi itu saya tambahannya ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Dan saya mendapatkan dengan poin-poin itu ya Pak ya. Jadi ini saya selalu bilang begini Pak, kita butuh komunitas. Karena lewat komunitas itu kita bisa saling mendoakan, ya kan? Kita saling bisa menasihati, menghibur, dan satu hal juga Pak, saya punya pemahaman lewat komunitas dengan relasi-relasi Tuhan itu tidak menurunkan duit itu dari langit. Tuhan itu tidak surga, tapi Tuhan memberkati kita, khususnya kita hamba-hamba Tuhan itu dari komunitas, dari orang-orang terkoneksi dengan kita atau anggota-anggota. Benar nggak Pak? Ya. Jadi perlu komunitas, perlu kita membangun relationship. Saya bersyukur misalnya saya bisa terkoneksi dengan Pak Andre, Pak Karel, ya kan? Mungkin Ibu Maksi atau tadi Ibu Hana. Ini semua adalah divine connection. Karena ingat, Tuhan memberkati kita bukan turun dari langit langsung, tapi lewat komunitas. Itu saja Pak. Ini pemahaman yang saya dapat Pak. Ketika saya membangun komunitas, saya terkoneksi dengan komunitas, nah saya belajar tentang hal ini. Makasih Pak. Clear ya. Ya Pak Karel tadi sempat terlempar ya Pak, jaringan. Iya sempat terlempar Pak. Tidak apa-apa. Saya kira udah cukup semua. Satu hal yang saya mau tambahkan aja Pak. Ya silakan Pak Karel. Ya saya kira kita semua punya satu tujuan ya. Amin. Ya. Dan tujuan itu sama, tapi kita belum tentu semua itu satu sepikir. Ya. Iya.
Iya, Katakanlah kita mau ke pelayanan kayak Nusa Kambangan gitu. iya. Ada yang masih berpikir, wah kita naik kendaraan sendiri, naik kendaraan umum. Banyak pendapat yang kita temui dalam satu tim katakanlah, ya. Tapi saya bersyukur kalau siang hari ini saya belajar ya, supaya kita itu apa, sehati sepikir. Amin. Ya, walaupun tidak baik itu sukar, tapi kita harus, ya, karena kita punya roh yang sama. Hati Amin. sepikir untuk mencapai satu tujuan. Ya. Amin. Jadi dapat gambarkan, jangan tiap-tiap orang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, Amin. ya, bagi kita ya, mungkin kita semua ya pernah banyak belajar dari satu tim ya, tim penginjilan kemana gitu ya, luar kota, pulau. Untuk kita mementingkan orang lain itu banyak kali kita penting, saya duluan, atau ini untuk saya, ini untuk kamu, ini untuk saya. Kan banyak kali begitu, kita tidak bisa sangkal. Itu ada, Pak. Tapi bagaimana sekarang kita belajar? Saya belajar sini, ya. Bagaimana kita juga pentingnya. Saya masih ada waktu, Pak Andre ya? Masih. Saya sedikit ya. Beberapa minggu lalu ya, hari Rabu ya, 2 minggu lalu Pak Andre ya, saya ke lapas ya. Ya, Medaeng ya. Kami ada dari komunitas Crossline ke sana. Setelah kami ibadah selesai gitu ya, ada kami bawa untuk makan siang mereka gitu. Nah, kami tim ya. Yang tim tuh ada yang lain mau pulang duluan. Saya ada acara pulang duluan. Satu pergi. Nah, saya masih tinggal bersama-sama dengan bapak-bapak yang ada di situ. Ya, kebetulan saya dari NTT. Saya lihat dan awalnya kan diperkenalkan nama siapa. Oh, Fam ini berarti dari NTT. Kemudian waktu pulang dijabat tangan saya. Bapak NTT, ya. Bapak dari Ambon. Oh ya, Ambon. Dari mana? Dari Kupang. Ini dari mana? Ini dari Manado. Ini dari mana? Banyak. Tinggal ngomong-ngomong. Nah, teman-teman yang lain, saya nggak tahu ya bagaimana mereka. Sudah ngilang. Sudah pulang duluan. Nah, sampai di depan itu, kita waktu masuk kan harus foto semua kan? Iya, ada dokumentasi. Iya. Dokumentasi toh. Nah, Ya. waktu mau pulang, sudah sampai di pintu mau foto, petugasnya bilang, ini kurang satu, katanya. Mana satunya? Boleh katanya, cari satu. Di ruang gereja itu sih ngomong-ngomong sama orang-orang itu. Kemudian petugas bilang, Pak, dipanggil Pak, mau pulang katanya. Loh, mau pulang? Iya Pak, itu yang masuk, tunggu di luar, mau foto katanya. Waduh, bilang gimana ya? Jadi saya melihat dalam satu tim ya, dalam satu tim kita bisa belajar bagaimana itu kita secara kebersamaan. Tujuan iya, tapi saya hasil pikir itu belum tentu. Iya, Nah, betul. Saya belajar bagaimana kita satu tujuan, kita punya satu sepikir, tidak mementingkan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya. Amin. Terima kasih. Oke, memang tidak mudah ya. Kelihatannya mudah. Selalu ada aja ya. Ada aja. Sama-sama punya satu tujuan. Tapi kakak itu saya pikir belum tentu Kak. Memang selalu ada aja. Ya. Ini buat saya, ini buat kamu, ini buat saya, ini buat kamu. Apalagi kalau namanya mau makan gitu, wah mau makan ini saya yang makan yang enak duluan ke saya, kamu nanti aja. Oke, terima kasih Pak Karel, Pak Luki. Di sinilah seninya kita ya, seninya kita bersosialisasi ya, tidak mudah. Dan tapi inilah proses dari Tuhan kan untuk naik level, gitu. Kita kan dimurnikan, betul nggak? Dimurnikan. Ya, oke Pak Karel, lanjut dengan United Prayer Pak. Nah, kita sampai pada akhir sesi ini, Pastor Luki, kita akan doa bersama.
kali Iya. ini ya. Doa secara Oke, umum, ya. Secara umum untuk pelayanan, keluarga, mungkin usaha Iya. pekerjaan kita. Mungkin ada doa yang khusus dari Pastor Lucky ke keluarga mungkin atau saudara. Ada yang sakit atau Iya. yang apa? Saat ini saya lagi dalam doa untuk menjual aset saya, Pak. Aset. Jadi tolong Yang 20 pintu itu ya? Yang 20 pintu itu kan? 12 pintu, Pak. 300 meter. Oh, Iya. gitu ya. Kalau pasarannya sih 1,5 ya. Jadi tolong didoakan aja ini, Pak. Oke. Iya. Ya. Lokasinya di mana Pak itu? Tangerang. Tangerang. Dia ada di Kelurahan Pasar Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Ya, Karawaci ya. Oke. Iya. Ya. Oke. Saya akan doakan untuk ya, kita semua ya, kita bertiga. Saya akan doakan untuk keluarga dan masing-masing kita. Dan mohon Pastor Lucky doa berkat ya. Iya, iya, siap Pastor. Siap Pak. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, yang memelihara kami sampai pada siang sore hari ini Tuhan. Kami sudah belajar yang firman-Mu. Bagaimana kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Amin. Kami punya satu tujuan Tuhan. Tapi untuk sehati sepikir itu perlu diperjuangkan Tuhan. Kami mengaku Tuhan itu kelemahan kami. Tapi kami punya roh yang ada dalam diri kami. Kami belajar komitmen untuk merubah pola pikir kami Tuhan. Sehingga kami boleh mencapai satu tujuan yang sama. Itu semua punya hormat dan kemuliaan nama-Mu. Apapun juga yang kami kerjakan Tuhan. Penginjilan, ya, pekerjaan kami masing-masing, keluarga kami Tuhan. Berdoa untuk Pak Andre Tuhan. Pak Andre yang mengatur semua acara dalam Lingsum Kompak siang ini. Memberi hikmat, kebijaksanaan bagi Pak Andre Tuhan. Sehingga acara dari Lingsum Kompak siang ini bisa berjalan dengan baik. Semua yang dibutuhkan dana yang disupport untuk Lingsum Tuhan. Berikan yang terbaik Tuhan. Saya percaya kalau kami mau melakukan yang terbaik, sesuatu itu Tuhan pasti siapkan. Amin. Andre berarti keluarganya, berkati juga Pastor Lucky dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga Tuhan, berkati istrinya, anak-anaknya dalam studi Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, berikan tangan yang rajin untuk mengolah semua berkat yang Tuhan berikan melalui pelayanan dari Pastor Lucky. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan usaha dari Pastor Lucky untuk menjual aset yang sudah ada Tuhan yang ada di Tangerang. Amin. Amin. Tuhan kirimkanlah bendahara-bendahara Tuhan. Amin. Yang akan mengolah tanah ini, membelinya Tuhan, sehingga dengan dana yang ada ini, Pastor Lucky bersama timnya dapat melanjutkan semua penginjilan yang mereka sudah rencanakan. Amin. Kami sungguh sangat percaya Tuhan. Apabila kami merencanakan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti sediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Berdoa bagi semua kami yang sudah live, Ibu Hana, Baban, dan masih yang Adipati, dan semua teman-teman yang belum sempat hadir bersama kami Tuhan. Berkati kami semua kuat karena teguhkan hati kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Tuhan siapkan apa yang kami perlukan. Berkati hamba-Mu juga Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Ini doa kami Tuhan yang kami serahkan kepadamu dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Menerima berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berpisah di ruang Zoom
kita akan melanjutkan aktivitas kita kembali. Dan saatnya kita akan menerima berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidupmu, menyertai dan memberkati keluarga dan rumah tanggamu, menyertai dan memberkati dalam pekerjaanmu, usaha dan bisnismu, bahkan pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagimu. Bahkan jika ada pengharapan, pergumulan, kerinduan-kerinduan ke depan, semuanya Tuhan buat berhasil, Tuhan menjawab. Bahkan ada keberuntungan-keberuntungan daripada Tuhan. Mulai hari ini terjadi dan tergenapi dalam hidup kita sampai hari Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan untuk kembali memerintah bersama dengan Kristus di dalam milenium Kristus. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, thank you. Baku Dapa. Baku Dapa.